bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus menolongku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan dari awal, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Turun tunduk laut
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom buat semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Ibu Yemima. Saya dari Gereja GCC Kemayoran. Dan puji Tuhan, malam hari ini bukan kuat gagah, bukan kebetulan. Kita bisa berjumpa, berkumpul. Dan saya pertama-tama mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk berikan bicara di malam hari ini. Dan juga saya terima kasih buat Ibu Elia yang sudah memberikan waktu buat saya. Tapi mohon boleh nggak saya share screen karena saya pakai PowerPoint ini. Boleh? Bisa nggak? Gimana, Bu? PowerPoint. Saya keluarin PowerPoint. Bisa? Pakai share screen. Dipencet share screen. Waduh, nggak Jadikan bisa co-host, ya. Bu. Ya? Jadikan co-host, bisa. Jadikan co-host bisa nggak di sini? Soalnya udah berapa kali dicobain di sini. Pakai laptop Nggak bukan, bisa. Ibu Elia kan? Iya, pakai laptop. Tapi nggak Jadi bisa ya. co-host Coba aja itu, Ibu. dicoba dulu ya. Ya, coba dulu. Coba Ya. saya coba dulu. Iya, iya, nggak apa-apa. Bentar ya, mode, space. Sayang soalnya ini ada sedikit ini. Ya. Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak bisa ya? Waduh. Oke, nggak bisa ya. Coba. Sebenarnya bisa sih, tapi nggak tahu ini caranya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Ya, ada beberapa hamba Tuhan juga minta juga nggak bisa. Ini apa laptopnya? Ini keluar nggak? Kelihatan nggak di layar? Kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Ada ya? Ya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan ada ya. Oke. Menghargai waktu. Oke, enggak. Saya temanya memang saya ada beberapa tema, tapi saya mau kasih yang ini ya. Sebentar Pak, ini layarnya sebentar. Bentar ini layarnya. Bisa pakai ini. Ini. Bentar ya, bentar. Ini lagi diitin dulu. Saya kutak-katik bentar. Sebentar, biar hurufnya jelas. Benar. Nggak usah pakai, taruh dulu, jangan pakai orangnya. Gimana caranya? Ini ke sini, bentar. Bentar ya. Tinggal di Zoom aja tuh. Iya, oke, siap, udah, oke. Pertama-tama saya mau mengapa saya memberikan satu tema mengenal Allah yang benar. Bu, Mungkin ya, Bu Yemima, Bu Yemima bisa ngerekam nggak di sana? ngerekam nggak bisa, Bu. Waduh, Nggak bisa, Bu. kalau ini saya pakai ini, screen ini saya nggak bisa ngerekam. Ini udah direkam, Bu. Iya. Ini udah direkam. Ya. Udah jalan, Bu Elia. Itu juga. Itu ada, Oke. ada red itu berarti direkam. Oh, ya. Oke, siap. Oke. Oke.
mungkin kalau kita belum kenal berarti kita tidak ini ya, lebih baik kita berkenalan sedikit bahwa saya mempunyai Si Adi benerin tuh suami HP-nya juga masa begitu sih? Nggak bisa suami mutu. juga mempunyai hamba Tuhan juga, dan saya mempunyai anak 2, laki dan perempuan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya tetap melayani Tuhan. Apapun pelayanan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya mengambil tema ini mengapa? Karena kita kebanyakan orang Kristen hanya mengenal Allah dan banyak saya beberapa info dan juga kabar, malah teman-teman dari kitab persekutuan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah keluar dari kekristenan. Kenapa? Mengenal Allahnya adalah tidak kuat. Jadi saya di sini mau memberikan satu pelajaran sedikit. Ya, semoga pengenalan ini hanya untuk menambah dan nanti kita bisa bersharing. Saya juga masih belajar dan terus belajar karena di dalam firman Tuhan itu adalah hidup, terus hidup dan hidup. Oleh karena itu saya mau ambil tema mengenal Allah yang benar. Ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20 dan kedepannya masih banyak ayat-ayat yang akan saya berikan. 1 Yohanes 5 ayat 20 ini isinya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ini jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa ini tidak lagi digali, tidak lagi apapun ditafsir, karena ini sudah jelas sekali bahwa Yesus sebagai anak Allah yang telah datang, yang mengaruniakan pengertian kepada kita, yaitu hikmat, pewahyuan, supaya kita mengenali Yesus yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus, Allah yang benar yang memberikan hidup yang kekal. Dan ayat selanjutnya nanti saya akan berikan, kenapa harus kita mengenal Allah yang benar. Kita harus tahu garis pertamanya, bahwa Allah itu roh. Roh, bukan suatu fisik, bukan suatu wujud, tapi adalah roh. Di sini jelas sekali di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan di ayat 2b-nya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya di sini Allah itu tidak bisa terdeteksi, tidak bisa disebut sesuatu fisik ataupun sesuatu yang dibilang wujud, tapi adalah roh. Karena itu itu adalah perjanjian lama, di Kejadian yang tadi kita baca, di Yohanes pun di perjanjian baru dikatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa karena dia adalah roh, kita menyembahnya pun harus di dalam roh. Artinya benar-benar merasakan bahwa Yesus itu adalah roh yang hidup, dan kebenaran di sini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh itu tidak berbentuk, tak terbatas, maksudnya tidak mempunyai fisik, dan saat manusia, saat Yesus, saat Allah menjadi manusia, maksudnya roh itu tidak berbentuk, tak terbatas, tidak mempunyai fisik, dan waktu di Kejadian 3, firman Tuhan dikatakan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan semua manusia berdosa karena Hawa yang tergiur dengan makan buah, ya, buah kehidupan. Nah, dengan inisiatif Allah lah, bagaimana kita bisa tahu kenapa Allah yang begitu roh, yang maha kuasa, yang penuh tidak terbatas, tidak mempunyai fisik, kok mau datang ke dunia ini seperti yang tadi kita baca ayat yang awal, yaitu di 1 Yohanes yang tadi kita baca, Yohanes 5 ayat 20. Nah, disinilah kita mengatakan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3, maka Allah dengan inisiatif Allah, dengan darahnya penebusan dosa itu kita sudah tahu semua,
bahwa di atas kayu salib dengan darahnya dapat menebus dan mengampuni dosa kita. Maka oleh karena itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah suatu sebutan atau kiasan. Jadi disinilah saya akan memberikan keterangan, memberikan penjelasan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Bapa untuk orang Yahudi sampai saat ini memanggil Allah itu adalah Bapa. Dan Paulus pun orang Yahudi dia memanggil Bapa. Hanya di dalam Alkitab inilah yang menyebutkan, memberikan nama Allah yaitu Bapa itu hanya Yesus, karena dia adalah waktu itu sebagai manusia, dia menyebut Allah itu adalah Bapa. Dan juga Paulus, dia orang Yahudi kental, dia juga menyebut Allah itu adalah Bapa. Nah, di sini kita tahu bahwa jadi ada 3 kiasan atau sebutan untuk Yesus Kristus. Allah itu adalah Bapa, dan Anak yaitu sebagai manusia, di mana Yesus lahir sebagai manusia untuk menebus dosa. Karena apa? Karena dengan darah yang mahal itulah penebusan dosa, maka Yesus harus menjadi manusia. Karena Yesus, Allah itu adalah roh, tidak punya darah, maka dia tidak bisa menebus dosa. Maka itu dia harus menjadi manusia. Yohanes 17 ayat 6. Mungkin bisa nanti dicatat saja, karena kita banyak belajar ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian kita ada sebutan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Yesus juga yang diam di dalam hati setiap orang yang percaya. Roh Kudus ini ada di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Bukan hanya di Perjanjian Baru aja ya, di kalimat Roh Kudus. Ada di PL, yaitu Yesaya 63, nanti saya akan bacakan dengan singkat. Yesaya 63, sebentar, ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Nyah di sini adalah huruf besar, berarti Roh Kudus yaitu Roh Yesus. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan dia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11-nya, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing, dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Jadi sudah dijelaskan sekali oleh pengilhaman dari Allah, yaitu melalui Yesaya, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati mereka, yaitu hati orang yang percaya. Oleh karena itu, saya memberikan bahwa Bapa adalah Yesus, itu sebagai pencipta. Kisah Rasul 17 ayat 24-28. Boleh saya akan bacakan sedikit. Kisah Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Jadi tidak diam. Dia tidak diam di dalam kuil-kuil, karena dia adalah Roh yang Maha Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga ayat 28-nya dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi di sini jelas bahwa sebutan Bapa itu adalah Yesus, seperti Matius 1 ayat 21, di mana saat Maria mengandung Roh Yesus, itu dikatakan bahwa malaikat mengatakan nanti kau beri nama Yesus, yaitu Immanuel. Nah, di sini jelas bahwa Bapa ini sama dengan Yesus, dan Anak juga Yesus sebagai penyelamat, yaitu Yohanes 3 ayat 16-18. Ini adalah ayat yang emas. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, Dia memberikan Anaknya yang tunggal sebagai penyelamat kehidupan kita. Nah, kemudian juga Roh Kudus yang sering kita sebut Roh Kudus, yaitu juga Yesus sebagai penuntun, yaitu di
Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 dikatakan bahwa tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan ayat 7 salah. Ayat Yohanes 16 ayat 7 dikatakan demikian, namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus adalah sebagai penghibur, sebagai penolong saat Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu ya jelas sekali di Yohanes 16, yaitu pekerjaan penghibur kalau di Alkitab. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebagai fungsi Yesus. Jadi bukan suatu pribadi, bukan suatu fisik, tapi dia adalah roh yang tak terbatas. Jelas ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan juga ada di dalam Perjanjian Lama bahwa Ulangan 6 ayat 4. Ini sudah benar-benar, makanya saya juga sangat luar biasa yang tadinya saya bukan percaya Tuhan Yesus. Saya dulu adalah agama yang lama, dan saya sejak mengenal Tuhan Yesus, Alkitab, membaca, wih, luar biasa ya Alkitab kita ini. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu saling berkaitan, dan tidak ada yang terpisah, semuanya berkaitan. Dan saya juga, wah, hebat. Padahal kalau kita pelajari, penulisnya dengan waktu yang berbeda sangat jauh pun, kalau kita belajar sejarah dari Alkitab, penulis semuanya ini, itu perbedaan waktunya sangat jauh, tapi saling berkaitan. Karena apa? Karena dikatakan di firman Tuhan, kalau nggak salah di 1 Timotius 4:18, bahwa setiap yang diilhaman, yang semua yang dituliskan itu adalah ilham daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua yang tertulis itu untuk mengajar, untuk menegur, menguatkan, itu adalah dari ilham Tuhan Yesus. Semua penulis-penulis dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu adalah karya Allah sendiri. Nah, di sini dikatakan Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan kita itu Esa ya, bukan 3. Jadi kadang-kadang kenapa saya makanya memberikan tema kita harus mengenal Allah yang benar. Seringkali kita sangat rancu dengan sebutan 3 nama, yang makanya banyak dari kita, khususnya saya sudah dapat daftar dari hamba-hamba Tuhan di gereja besar, itu berbalik, bukan lagi percaya Tuhan Yesus, tapi dia berbalik ke tetangga kita sebelah. Aduh, saya sangat sedih, mana dia seorang gembala, tapi bisa nggak kuat dengan suatu hal, dengan diserang oleh orang-orang sekitar mengenai kok Allahmu itu ada 3, katanya gitu. Nah, disinilah saya mau memberikan suatu kekuatan buat kita semua, dasar bahwa kita yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Esa. Karena ini firman Tuhannya, ya dan amin. Di Ulangan 6 ayat 13 juga dijelaskan kembali, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, ini sudah jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, Markus 12 ayat 29 dicatat. Dikatakan bahwa jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Sama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 29. Ini sama kalimat katanya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saya dapatkan itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama adalah benar-benar Yesus belum lahir sebagai manusia pun sudah sama kalimatnya. Begitu juga di 1 Yohanes 5 ayat 20 yang tadi awal mula saya katakan bahwa akan tetapi kita tahu. Nah, kita sudah tahu ya bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kemudian, Yohanes 17 ayat 3 dicatat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah utusan Allah. Nah, tapi kadang-kadang kita harus bisa tahu bahwa pernah murid Yesus waktu berjalan bersama dengan Yesus, kalau nggak salah Filipus ya, perjumpaan perjalanan dikatakan seperti ini. Bolehkah kau hadirkan Bapa saat ini untuk aku percaya bahwa Bapa ada? Nah, secara logika, Yesus sebagai manusia mewujudkan, menghadirkan Bapa. Padahal Yesus sendiri itu adalah Allah sendiri, ya kan? Bukannya kita nggak percaya, pasti percaya bisa menghadirkan Bapa saat muridnya mengatakan, coba tunjukkan Bapa itu padaku. Nah, sebenarnya Yesus itu adalah Bapa. Makanya Yesus katakan, sudah sekian lama engkau mengenal aku, berjalan dengan aku, tapi engkau tidak mengenal Allah, bahwa aku inilah. Istilahnya bukan aku ya, kalimatnya itu secara penafsirannya bahwa secara orang kita berbicara umum, bahwa kamu tuh udah lama jalan sama aku, ngobrol sama aku, bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal bahwa aku inilah yang sesungguhnya kau sebut Bapa. Akulah ini Yesus. Tapi ya itu percakapan secara kita sehari-harinya. Yang saya dapatkan seperti itu. Nah, di 1 Timotius 2 ayat 5 pun lebih jelas lagi. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Makanya saya kadang-kadang sangat heran kalau mengatakan bahwa Allah itu ada 3. Bukan Allah ada 3, maksudnya, tapi Allah itu sebenarnya 1, Esa. Baik tadi yang saya katakan yang awal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita jangan rancu dengan perkataan seperti itu. Karena apa? Contohnya seperti saya ini. Nama saya di luar Yemima. Tapi di rumah saya sebagai ibu, sebagai istri. Jadi adalah fungsi. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, begitu juga Allah, dia disebut Bapa, fungsi, karena memang dia pencipta. Anak, karena memang dia adalah wujud dari Bapa Allah yang menjadi turun ke dunia ini sebagai manusia. Roh Kudus sebagai penghibur, karena saat Yesus mati di kayu salib, bangkit, dia memberikan kepada kita yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Nah, inilah jelas sekali, lebih lagi di Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sebelum segala abad. Jadi sebelum penciptaan, yang dari Kejadian 1 yang tadi saya katakan, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuh, luar biasa ya. Ini Yudas, bukan Yudas yang Yudas Iskariot ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yudas ini adalah saudara dari Tuhan Yesus Kristus kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita lebih kuat lagi. Nah, di sini ada dikatakan Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, dan apa yang kamu minta dalam namaku. Nah,
sebagai pertanyaan bagi kita sebagai anak Tuhan. Namaku, kata Yesus. Berarti nama siapa? Nama Yesus. Bukan nama Yehova atau nama, maaf, sekarang ini ada yang Yahweh. Ini udah jelas kan. Makanya saya kadang-kadang heran. Diambil dari mana? Kalau menyebut Yahweh, itu adalah perjanjian lama, tapi di sini sudah jelas. Ya kan? Nama yang diberikan Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, supaya Allah dipermulakan di dalam anak. Karena memang anak inilah ya sebagai Yesus Kristus, Bapa juga itu Yesus Kristus. Jadi jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, pertanyaannya, seringkali kita berdoa, betulkah kita memanggilnya berdoa itu di dalam nama Yesus Kristus? Itu adalah tanda kutip. Tapi kita percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir malam hari ini di Zoom, pasti berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nah, Yohanes 16 ayat 25-26 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Itu yang tadi dibilang kiasan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akan tetapi tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tidak lagi. Tetapi terus terang, beritakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Nah, jelas sekali ya, dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak lagi aku meminta bagimu kepada Bapa. Tapi kenapa? Di Alkitab ada doa Bapa kami. Nah, kita harus bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa Bapa kami itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Saat dia menjadi manusia, nggak mungkin kok dia berdoa dalam nama Yesus, kuduskanlah namamu, karena dia sendiri saat itu sebagai manusia. Nah, dia menyebut Allah itu Bapa. Nah, itu kita harus bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami, karena saat itulah Yesus sebagai manusia, dia memanggil Allah itu adalah Bapa. Makanya doa Bapa kami. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, saya memberikan penjelasan seperti ini karena memang kita jangan sampai tergoyahkan dengan yang tidak kuat, tapi kita bisa memberikan argumentasi bahwa yang kita sembah Yesus Kristus itu adalah Allah yang Esa. Bukan 3, tapi 1, yaitu Allah yang Esa. Di kitab-kitab Wahyu pun sudah dijelaskan sekali. Di sini saya banyak catatan, tapi karena ayatnya banyak, boleh Bapak Ibu Saudara sekalian mau mencatat atau mau dipoto juga boleh. Ini ada di Wahyu 1:8, Wahyu 17:18, Wahyu 2 ayat 8. Sini sudah jelas sekali bahwa Allah itu roh, Allah itu ada Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan Allah itulah yang menjadi nanti Yesus Kristus sebagai domba Allah, domba anak Allah yang akan menghakimi seluruh manusia. Jadi sini sudah jelas sekali, tidak bisa kalau saya bilang katakan itu tidak bisa tergoyahkan. Kalau saya menyebutnya, mengatakan seperti gini, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya, tidak ada Allah yang lain. Makanya saya pernah beberapa bulan yang lalu, ini kesaksian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diteleponin, dia itu seorang ibu, dia seperti teman lama. Nah, saya juga bingung, kok teman lama? Tapi disebut, saya nanya namanya, dia nggak sebut. Lama-lama, terus saya tanya, ini kenal saya di gereja mana ya? Di mana ya? Saya kan kita namanya
ditelepon ya, pasti kita apa ya, belum kenal kok dia seperti sok kenal. Akhirnya secara singkat ternyata dia itu dari Saksi Yehova. Saya bilang, Bu, maaf, nggak apa-apa, Ibu mau nginjilin saya nggak apa-apa. Tapi saya cuma minta satu ya, Bu. Alkitabnya harus sama. Ibu dan saya, boleh Ibu datang ke rumah saya akan kasih alamat, saya bilang. Tapi saya nggak, Alkitabnya harus sama. Saya akan kasih Alkitab saya yang saya percayai. Jangan Alkitab Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya hanya mengingatkan Saksi Yehova itu sekarang lagi gencar-gencarnya. Dia mengambil, merebut, menginjili orang-orang anak-anak Tuhan. Karena dia adalah beda ya dengan kita, Alkitabnya pun beda, doktrinnya pun beda. Dia tidak percaya Yesus sebagai Allah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan Yesus itu adalah makhluk. Nah, itulah makanya banyak perbedaan, dan disinilah kita harus kuat. Makanya saya memberikan satu tema, Allah, mengenal Allah yang benar inilah, supaya kita kuat. Kalau ada suatu ajaran-ajaran yang lain yang di luar Alkitab, kita bisa memberikan suatu argumentasi, memberikan kekuatan. Enggak, Allah kita tetap tunggal, Allah kita adalah Yesus. Kita harus bisa mengerti mengapa Allah yang roh itu, yang penuh kuasa, yang duduk di kerajaan surga, harus rela menjadi manusia, mau disalibkan, mau dikubur dan bangkit kembali. Hanya Dia satu-satunya Allah yang hidup ini yang bisa mati dan bangkit kembali. Nah, disinilah kekuasaannya Allah kita Yesus Kristus. Makanya dia menjadi manusia, tadi saya sudah katakan, harus ada darah yang kudus, yang tidak bercacat celah. Jadi kita harus tahu benang merahnya bahwa dia lahir sebagai manusia karena dia mau menebus dosa manusia yang sudah penuh dengan dosa di dunia ini. Oleh karena itu, dia rela mati di kayu salib. Makanya dikatakan di atas kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Artinya bahwa sudah selesai tugasnya dia sebagai manusia, menebus dosa manusia di atas kayu salib. Karena dengan darahnya itulah, karena darah yang lain tidak bisa. Tapi di perjanjian lama pernah ada ditulis bahwa di ambang pintu di zaman waktu itu, kalau ada darah domba di ambang pintu, malaikat maut itu lewat. Itu adalah sebagai perwujudan atau artinya sebagai lambang darah domba, tapi tidak menebus untuk dosa manusia. Itu perbedaannya. Tapi kalau Yesus, darahnya itu yang mahal. Makanya saya mengimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Jangan kita mau lagi hidup dengan hidup yang lama. Kita harus memberikan hidup yang baru bersama Yesus. Hidup yang baru ini apa? Setiap saat. Artinya adalah pertobatan, pembaharuan kehidupan kita. Karena kita kelak ini dibentuk oleh Allah yang benar ini. Yang tadinya kita hanya mengenal, oh ini, oh ini, oh ini, gitu kan. Yesus ini begini-begini. Tapi kita semakin dewasa, kita akan mengenal. Karena apa? Kedewasaan rohani kita inilah, kita menjadi dewasa, nanti kita menjadi mempelai Yesus Kristus. Itu makanya kalau kita baca di Wahyu pun, penjemputan ini adalah sebagai mempelai Kristus. Kita itu adalah suatu anak-anak Tuhan ini adalah mempelai Kristus, mempelai wanita. Yesus Kristus adalah mempelai pria. Dan nggak mungkin kalau secara, maaf ya, bukan secara logika. Memang kalau firman Tuhan itu bukan logika saja, tapi juga dengan roh, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak mungkin orang yang nikah itu umurnya umur bayi atau anak-anak. Pasti yang nikah itu harus dewasa. Nah, begitu juga mempelai
Kristus di kerajaan surga harus dewasa rohani. Artinya dewasa rohani itu benar-benar mengenal Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bukan hanya mengenal saja, bukan hanya sebagai aku tahu perjanjian lama seperti ini, perjanjian baru begini dari Kejadian sampai Wahyu. Itu is okay, good, baik. Tapi yang Tuhan minta, seberapa banyak Bapak, Ibu, Saudara sekalian melengkap di hati dan pikiran kita ayat-ayat firman Tuhan. Karena ayat-ayat firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri yang keluar dari mulut Allah. Itu seberapa banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus benar-benar mengenal Allah yang benar. Jangan kita hanya mengenal, ya aku tahu Yesus yang ada di kayu salib itu ada gambarnya. No, itu memang betul. Tapi kita harus bisa mengenal, kita bisa menjabarkan, kita bisa menginjili orang yang tidak tahu siapa itu Yesus, kita bisa memberikan penginjilan seperti ini. Karena kalau kita salah memberikan penjabaran kepada orang yang tidak mengenal, untuk mengenal, malah yang tidak mengenal dan untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus, dengan inilah, maka dia akan mengerti dan paham bahwa yang disembah orang Kristen itu ternyata Allah yang esa, ya, bukan yang disebut kok bisa disalibkan, bisa ini. Nah, kita bisa menerangkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Allah yang begitu kuasa itu yang ada di kerajaan surga yang tadi saya katakan. Nah, disinilah kita bisa kuat, kita bisa memberikan penginjilan kepada setiap yang kita mau layani. Mungkin saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir malam hari ini, ada karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karunia penginjil. Nah, inilah yang bisa nanti Bapak Ibu Saudara sekalian beritakan kabar baik ini, kabar kebenaran ini, harus mengenal Allah yang benar dulu. Makanya selanjutnya itulah bisa kita memberikan yang lain-lain. Nah, di sini awal sebagai kita anak Tuhan harus kuat mengenal Allah yang benar itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas ya bahwa Allah yang benar kita ini adalah benar-benar Yesus Kristus. Semua pun sudah dijelaskan, tidak ada lagi. Kalau saya boleh katakan, kalau ada yang mengatakan, maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan bukan menyudutkan atau mengecilkan yang sebutan Yahweh itu tidak ada di Alkitab pun, hanya ada YHWH, karena huruf itu huruf mati semuanya, maka di Indonesiakannya menjadi Yahweh, karena Indonesia ini tidak terdiri dari huruf mati, tapi harus ada huruf konsonan, ada huruf vokal, bukan hanya konsonan saja, tapi ada huruf vokalnya. Nah, disinilah jadi disebutnya Yahweh. Tapi di sini nggak mungkin dong kita berdoa dalam nama Yahweh, dalam nama Adonai. Itu adalah suatu kiasan yang tadi sebenarnya kalau di Perjanjian Lama nyebut Tuhan itu sangat kudus dan agung dan mulia. Tidak bisa disebutkan secara sembarangan kalau zaman awal-awal Perjanjian Lama itu. Makanya disinilah kita hidup di dalam kasih karunia, kita sudah dikatakan jelas Matius 1:1 bahwa dia akan lahir sebagai manusia dan diberi nama Yesus. Dan di Yudas pun dan di Wahyu pun yang terakhir bahwa Yesus itu Alfa dan Omega yang akan menghakimi kita semua umat-umat Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya akan simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Yesus satu-satunya Allah yang benar, yang harus kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pegangan hidup kita untuk memperoleh hidup kekal.
kita wajib, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus setia dan taat sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ada nama lain yang kita panggil sebagai penolong sepanjang hidup kita, hanya di dalam nama Yesus. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita wajib hidup sama seperti Yesus Kristus sebagai gambaran bahwa Yesus ada dalam hati kita, yaitu menjadi suratan Kristus yang terbuka. Artinya, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita dipercaya Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik, bahwa ada pancaran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Terutama, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sinkron dari pikiran, mulut, dan hati kita harus benar-benar menghidupkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, ini yang dapat saya berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami kembalikan ke Ibu Elia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebenarnya saya tadi melihat, maaf ya, kalau saya bisa bantu, kalau lagu-lagu pujian bisa saya tampilkan di layar. Misalnya mau lagunya apa, nanti saya akan bantu. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara sekalian pun bisa, oh iya lagunya ini, kalimatnya ini, gitu. Seperti saya ada di sini beberapa banyak lagu yang sudah saya simpan. Jadi kalau misalnya ada ibadah, itu bisa ditampilkan. Tapi itu hanya pemasukan ya, saran, bukan saya merasa bisa. Maaf, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bu Yemima, tolong hostnya dikembalikan ya. Oh iya, siap. Ya. Ya, oke. Oke. Ya, Bu. Ya, oke, siap. Sudah, Oke. sudah. Oke, bentar. Bentar. Ya, bentar, Bu. Oh, nggak bisa. Bentar. Cuy. Bentar ya, Bu. Mana sih ini? Dikembalikannya sebentar. Bentar. Wah. Ya. Udah. Sudah dikembalikan ya. Udah. Oke. Ya. Oke, buat Yemima ya. Ya, sudah kembali ya. Puji Tuhan untuk Ibu Yemima ya. Oke. Ya. Puji Tuhan ya. Firman-Nya luar biasa ya, mengenal Allah yang benar. Itu betul, firman-Nya sudah keluar semua ya, banyak ayat sekali ya. Itu menjadi satu perenungan buat kita semuanya. Ya, memang betul ya, tidak ada yang disangkal ya. Di sini hanya ada Allah satu Esa. Esa itu yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu nggak bisa disangka. Allah yang satu-satunya ya, sama ya, sama-sama kekal ya, sederajat ya. Di sini katakan apa? Ya, dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Betul, karena dia Esa, dia berdaulat dan berkuasa. Disitulah firman ini yang tadi dicarakan semua itu banyak kunci-kuncinya ya, luar biasa. Jadi memang sebut nama Tuhan Yesus ini memang luar biasa, harus kita hormati karena dialah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Amin, saudara, sudah diberkati oleh firman-Nya ya. Luar biasa firman-Nya, banyak kunci-kuncinya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti direnungkan kembali firman ini karena memang tidak salah sesuai dengan Alkitab. Iya, memang Yesus Kristus ini yang harus ditinggikan. Tidak ada Allah lain ya. Nah, disinilah jadi itu semua pelajaran buat kita untuk dikembali lagi bahwa Dia itu Esa, berdaulat ya. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada bersama kita. Terima kasih Bu Yemima ya. Tuhan memberkati, firman-Nya luar biasa sekali ya, banyak banget tuh ya. Kalau dicatat ya. Wah, luar biasa nih firman-Nya. Ini Ibu untuk pengajaran ya, luar biasa. Terima kasih Bu Yemima. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. Puji Tuhan. Saya minta mungkin untuk Pak Rasman angkat satu pujian, boleh Pak Rasman? Nanti saya minta doa syafaat, minta Pak Anfal bisa minta doa syafaat ya Pak Anfal ya. Silakan.
saya serahkan. Silakan Pak Anwar, doa syafaat. Ya, terima kasih. Oke. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak menerima pujian dan hormat. Engkaulah yang layak untuk ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami semua, terlebih yang hadir pada malam hari ini dalam acara Zoom Tubuh Kristus Ilahi. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kebenaran yang telah disampaikan. Engkau yang disebut-sebut sebagai Bapa yang kekal. Ketika Engkau akan hadir ke dalam dunia, Engkau sudah memerintahkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran lewat Nabi yang Engkau utus dalam Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir, namanya disebut sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai, Penasihat Ajaib. Itulah sebutan-sebutan. Semuanya mengarah kepadamu. Sehingga firman itu menjadi daging, tinggal di antara manusia, tetapi manusia tidak mengenalnya. Tetapi kami yang percaya, kami telah dijelekkan mata hati kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Sebab firman-Mu mengatakan, tak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Demikian juga tak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tetapi anak itu telah menyatakan diri kepada kita yang percaya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, rancangan-Mu, kebaikan-Mu. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Dan tidak ada kasih di dunia ini selain kasih yang telah mengorbankan nyawanya. Yaitu Engkau sendiri telah melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Sebab tidak ada yang dapat kami balas segala kebaikan. Hidup kami biarlah dipenuhi dengan pujian-pujian hanya kepada-Mu. Dengan segala ucapan syukur kepada-Mu. Itulah yang dapat kami perbuat. Kami bersyukur, kami mengenal Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Yemima yang sudah menyampaikan kebenaran. Kau memberkati keluarganya, suami, anak-anaknya. Semuanya diberkati oleh kemurahan-Mu. Biarlah dia menjadi berkat, ditambah-tambahkan dalam segala hikmat, pengetahuan, dan perkataan. Sehingga menjadi berkat buat semua. Semuanya itu semata-mata untuk memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Sebab tidak ada nama yang ada di bawah kolong langit ini selain nama-Mu yang kudus, yang benar. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini dalam segala pergumulan mereka, dalam segala problema mereka. Tidak ada satu pun tersembunyi dari hadapan-Mu. Biarlah kami berseru di dalam nama Yesus. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati juga bangsa ini. Biarlah lewat lawatan-Mu dari Sabang sampai Merauke, negeri ini, NKRI harga mati, diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang benar.
satu-satunya nama yang ada di bawah kolong langit ini, satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi, satu-satunya Allah yang benar dan penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya buat Pak Anfa atas doanya. Ya, puji Tuhan, sudah diberkati ya oleh firman-Nya. Luar biasa. Ya, mungkin saya nanti akan sharingkan saat ini firman ini. Saya minta saatnya Koming Wan kali ya. Silakan Koming Wan. Ada yang mau disampaikan kepada hambanya Ibu Yemima? Ya, terima kasih Bu Elia Esther. Terima kasih untuk hambanya Ibu Yemima yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Memang kita sebagai anak Tuhan harus mengenal ya Allah kita yang benar ya. Saya setuju ya tadi yang dijabarkan ya. Saya juga kadang-kadang bikin bingung juga ya. Ada yang sebut Yahweh ya. Ada yang wah itu macam-macam ya. Tapi yang saya pegang hanya satu. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kita sudah diajarkan secara benar ya. Nah, jadi saya juga setuju kalau kita berdoa harus ingat hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan saya peralaskan doa itu. Ya, jadi tidak ada nama lain ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati ya Bu Yemima ya yang sudah menjabarkan secara jelas loh, secara rinci. Saya ada foto-fotonya, saya foto ya. Saya akan baca nanti di rekamannya ya. Juga saya bisa dilengkapi nanti. Kalau orang bertanya kan saya juga bisa menjawab ya. Karena ada orang yang bikin pusing, tertunggal, akhirnya debat sini, debat situ, waduh. Akhirnya nggak mau lagi ibadah. Wah, itu nggak boleh seperti itu ya. Itu namanya kita, kan di dalam firman nggak boleh kita menambahi, juga nggak boleh mengurangi ya. Apalagi kalau sampai kita menafsir-nafsirkan, merasa kita yang benar. Itu yang bahaya buat anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan ya. Kita harus berani berkata sesuai dengan firman. Itu yang harus wajib kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bu Yemima sekali lagi. Terima kasih Bu Elia Esther. Tuhan Yesus berkati semuanya ya. Amin. Ya, terima kasih ya Koming-Wan ya, udah jelas. Ini pengajaran dari Bu Yemima ya, luar biasa firman-Nya hidup itu memang kitab iya. Jadi mana bisa menyangka, tidak bisa menyangka karena itu kebenaran ya, itu jawaban yang pasti. Puji Tuhan ya. Saat ini saya mau bertanya, saat ini saya minta Pak Timi, saat ini Pak Timi. Shalom Pak Timi. Ya, shalom. Silakan Pak, mungkin mau bertanya sama Ibu Yemima. Sorry, saya nggak pakai kamera ya, biasa di kemarin. Ya nggak apa-apa. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Iya, saya mau bagi pengalaman aja. Oh iya. Kalau Ibu Yemima tadi kan bilang masalah apa tadi saksi Yehova ya, itu udah pasti ya. Kita udah lain jalur lah kalau saksi Yehova. Tapi kalau Yahweh, kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih ya ini pro kontra ya, ibarat perpuluhan lah. Itu nggak ada sampai kiamat pun nggak ada habisnya kalau ngebahas perpuluhan, itu udah pasti pro kontra lah. Di grup family ministry aja sama orang Kristen aja tuh ribut banget tuh. Maksud saya sih kalau menurut saya ya Yahweh dan Allah udah jangan dibahas lagi. Karena menurut saya dua-duanya benar. Begini loh, saya pengalaman begini. Saya pernah bicara, saya kan pelayanan bawa firman tahun 2011. Nah, sejak zaman Yahweh itu, karena kakak rohani saya juga bicara, waktu pertamanya dia bicara bapak, ayah gitu ya. Terus dia dia agak condong ke Yahweh. Nah, jadi saya, Bu Elia, mohon maaf, ini direkam nggak ya kalau bincang-bincangnya ya? Kenapa? Ini bincang-bincangnya direkam nggak di YouTube? Rekam. Direkam. Oh ya, nggak apa-apa sih. Kalau Nggak direkam apa-apa saya sih, batasin. ini kan ke firman ya. Iya, iya. Iya, Maksud iya, saya oke. begini, saya sempat juga, saya kan biasa seperti yang biasa umumnya bawa firman tuh sesuai lembaga Alkitab Indonesia lah, Allah ya. Tapi saya sempat berubah juga, saya sempat pakai Yahweh juga, tapi saya selalu katakan Allah Bapa lah, saya lebih ke tengah-tengahnya lah. Tapi saya sempat ke Yahweh juga gitu. Saya pernah mengatakan Yahweh, aliran Yahweh, tapi tetap saya di GBI dimanapun saya diundang, tapi tetap saya nggak bilang terlalu Yahwehnya.
Tapi intinya saya pernah lah lebih setuju ke Yahweh nih. Ini kesaksian saya nih. Suatu ketika kan dulu karena itu saya dengar emang ada pengusaha yang membuat Alkitab Yahweh itu banyak terjemahan Yahweh itu sampai dikirim ke Mission Care tuh, yayasan Mission Care dulu saya ngebagi-bagikan juga kan sampai ke Kalimantan kemana. Nah suatu ketika habis kan, nah saya ke toko rohani. Waktu itu saya ingat banget tuh di Alam Sutra. Alam Sutra tuh ada toko rohani ya Kristen ya. Nah saya mau beli terjemahan Yahweh. Waktu di Pejeng kan ada tuh terjemahan Yahweh tuh Alkitab. Saya pikir nanti bulan depan aja saya belinya lah, saya pikir ya. Nah sekitar 1-2 bulan ke depan, saya balik lagi, saya pengen beli Alkitab terjemahan Yahweh. Ternyata nggak ada, ditarik. Ditarik tuh terjemahan Yahweh. Saya tanya ke yang jaga tokonya, Mbak ini terjemahan Yahweh mana ya, kemarin ada ya, waktu saya kesini saya mau beli. Oh udah nggak bisa Pak, udah nggak ada, ditarik, diancam katanya sama. Maksudnya bukan diancam lah, maksudnya di inilah ada kita tahu sendiri ya, ada sedikit inilah dengan lembaga Alkitab Indonesia ya. Nah di situ saya diberi hikmat sama Roh Kudus, langsung saya diberi hikmat begini sama Roh Kudus saat itu juga. Tim, kamu lihat tuh, mereka yang terjemahan Yahweh maupun Allah, buahnya mah mereka pada ribut. Kamu jangan ikut-ikutan pro sono pro sini, sudah kamu netral aja lah. Saya ditegur loh saudara. Roh Kudus. Jadi kamu netral aja sama dua-duanya juga. Memang kalau kita bilang Allah, tapi kadang-kadang kita bilang Bapa Surgawi juga. Nah kalau bagi yang terjemahan Yahweh bilang kalau memang nggak boleh ngatakan Yahweh, jangan bilang Haleluya dong. Nah benar juga tuh saudara. Kan Haleluya itu terpujilah Yahweh. Nah saya nggak kesono sini loh. Kalau situ anti Yahweh, jangan bicara Haleluya. Sudah hilangin aja kata Haleluya gitu loh. Nah, di situ saya bertobat. Artinya saya nggak ikut campur lagi masalah Yahweh, masalah Allah. Saya menjadi orang yang netral. Ya karena sekarang adanya di Lembaga Alkitab Indonesia, saya pakai Alkitab terjemahan Allah. Saya pakai terjemahan Allah. Jadi saya pernah juga saya diundang ada satu gereja yang pakai terjemahan Yahweh. Dia bilang gini, Pak Timi, kalau bisa jangan bicara Allah ya, bicara Yahweh. Ya, saya bilang iya aja. Tapi karena keseringan bicara Allah, kadang kepleset saya bicara Allah juga, saudara. Tapi dia maklumin juga sih. Dia maklumin juga, saya nggak sengaja ya, karena udah kebiasaan gitu loh. Jadi saya cuman begini jadinya. Saya lebih netral aja lah. Kalau memang ada gereja yang mengundang itu, ya saya bilang Tuhan atau Yahweh. Tapi saya nggak merasa, oh Yahweh salah begini-begini. Oh Allah salah, enggak, saya nggak begitu. Saya nggak mau begitu. Jadi nanti buahnya jadi ego kita, merasa benar sendiri gitu loh. Jadi kesannya jadi konflik. Saya nggak mau konflik. Saya mau damai gitu. Karena anak Tuhan harus damai. Jadi maaf kepada pembicara ya, kalau bisa sih ya, kalau saksi Yehova emang ya saksi Yehova emang jalurnya beda sama kita lah. Nah, sekalipun kan Yesus bilang, sekalipun firman Tuhan katakan kan, sekalipun mereka kalian sesat, ya kita mah jangan bilang sesat lah. Kan penghakiman adalah Tuhan. Tuhan yang menghakimi nanti semuanya, bukan kita loh gitu. Jadi ya kita jalanin aja. Kalau menurut saya sih ya untuk selanjutnya nggak akan ketemu dah. Kalau ketemu nanti kelompok Yahweh nggak akan ketemu. Seperti perpuluhan lah. Kalau perpuluhan sampai Ki Benen pun sama-sama orang Kristen nggak sampai ketemu sampai sekarang juga gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut saya ya. Kita belajar bijak aja lah. Jadi jangan merasa kita Allah merasa ini, Yahweh merasa ini. Nah, termasuk juga kan doktrin gereja beda-beda. Misalnya GBI, GSJA, sama-sama Pantekosta tuh. GPI, Tritunggal semua beda-beda, saudara. Nah, tapi kita jangan ngagungkan. Makanya saya kalau teman-teman ngagungkan sinodenya, oh gereja saya mah hebat, gini, oh gereja saya hebat. Saya bilang, Bu, kecap mah nggak ada yang nomor 2. Semua juga mau nomor 1. Kecap nggak ada, Bu, yang nomor 2. Semua juga maunya nomor 1. Kata saya, agungkanlah Tuhan Yesus. Mau di sinode apapun juga, saudara, namanya oknum mah ada aja yang nggak benar. Yang jatuh dalam pencabulan, perselingkuhan, mau gereja apapun juga ada aja namanya oknumnya gitu loh. Jadi selama kita berpegang pada Tuhan Yesus, ya udah kita jalanin aja gitu loh. Urusan dia, kalau dia merasa ini ya kita nggak berhak merasa benar sendiri. Mohon maaf ya, itu aja sih masukan saya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Timi. Ya, mungkin ada tanggapan dari Ibu Yemima. Ya. Ya, makasih Pak Timi. Memang betul, Yahweh itu ada di Perjanjian Lama, tapi nggak ditulis Yahweh ya, YHWH.
Tapi di perjanjian baru kan nggak ada lagi. Nggak ada kata YHWH lagi. Yang ada hanya Yesus. Ya Anak domba haleluya, Allah. maksudnya Ah, artinya apa ya? Haleluya apa Bu artinya? Coba haleluya apa artinya? Haleluya, ucap syukur. Puji Tuhan. Terpujilah apa? Haleluya. Iya, Terpujilah ya, terpujilah yahnya apa? Tuhan. Ya kan Yahweh dong. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Yahweh dong. Ter- Yahnya gitu loh. Haleluya. Bukan, Pak. Haleluya itulah terpujilah Tuhan. Iya, Tapi terpujilah Tuhan memang maksud bagi aliran eh, Yahweh, terpujilah Tuhan Yahweh gitu loh maksudnya. Bagi ya, bahasa Ibraninya, bagi bahasa Ibrani di sananya gitu loh. Ya saya sih nggak debat Bu, mohon maaf saya nggak debat. nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. cuman Kita kalau bukan, saya sih, kalau saya nggak berani saya memberitakan firman Tuhan terus tanda kutip agak ini kan karena banyak juga anak-anak Tuhan tuh yang aliran Yahweh juga itu betul-betul juga kayaknya gimana ya, saya nggak bisa ngomong lah kalau iya, dalam hal saya ini ya, paham. ya itu aja Iya, sih. Cuman iya, masukan aja Bu, soal iya, iya, masukan iya, aja. iya. Soalnya Nggak gini, apa-apa, Pak. jangankan dia komunitas Kristen, di komunitas keluarga kita pun kita ada perbedaan loh antara kakak kita, adik kita yang misal Katolik ya toh pasti toh ya nggak ya kita harus menghormati aja gitu loh. Kalau Iya, menurut saya sih. iya. Nggak apa-apa, Pak. Pak Timi memang bagus itu ada benarnya. Tapi kita di sini kan tadi sudah dijelaskan juga ya sama Pak Pendeta Kominghan, Pak Kominghan ya, bahwa kita ini adalah Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Kristus. Jadi kita harus tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Dan memang maaf, kalau saya bukannya saya merasa pintar atau pandai atau enggak, tapi saya menggali semua, saya pelajari firman Tuhan. YHWH itu hanya beberapa kata saja yang ada di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru sudah tidak ada lagi, karena hanya ada nama Yesus. Semuanya murid-murid Yesus pun tidak menyebut lagi nama Allah, namanya Yesus. Makanya tadi yang saya sudah kasih di Yohanes 16 ayat 25, ayat 26, itu adalah satu kiasan. Nanti kamu tidak lagi itu kan Bapak, tapi di dalam namaku. Nama siapa? Masa ada nama Yahweh? Yesua maksudnya Nama Yesus. bagi mereka Yesus Yahweh itu Yesua. Beda, Pak. Jadi begini, Beda, kalau Pak. menurut saya sih kalau di Inggris, misal kita bicara Allah, tapi di Inggris kan nggak ada Allah, God atau Lord gitu. Jadi itu sebenarnya hanya pribadi aja sih. Cuman maksud saya ya intinya mah sama satu pribadi Tuhan yang esa lah istilahnya ya. Kalau di bahasa Inggris pun nggak ada terjemahan Alkitab Inggris nggak ada Allah, nggak ada. Adanya Lord atau God ya. Itu aja sih. Tuhan berkati ya. Amin. Tuhan berkati juga Pak Timi. Ya, makasih Tuhan memberkati. Ya, memang itu tergantung dari kita yang mau menerima Alkitab yang sesungguhnya. Balik lagi karena apa? Free will. Tapi kalau saya katakan karena firman Tuhan ini tidak boleh dikurangi dan dilebihi, tadi juga Pak Pendeta ya sudah katakan ya bahwa tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangi ya. Udah, kalau saya seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tapi saya tambahin sedikit Bu Elia, mohon maaf ya. Silakan. Terjemahan Indonesia LAI banyak juga pendeta bilang ini kurang tepat. Terjemahan aslinya begini kan kita sering dengar gitu juga. Tanpa sadar, tanpa sengaja juga mungkin ada kekurangan, ada yang ditambahin. Karena terjemahan Indonesia kan beda dengan terjemahan Inggris atau terjemahan Ibrani. Jangankan terjemahan lama, terjemahan Inggris pun Alkitab beda loh. Kita berapa kali dengar pendeta, ini kurang tepat terjemahan Indonesia nih. Terjemahan Inggrisnya nih begini-begini, wah ternyata luar biasa juga tuh terjemahan Inggris gitu loh. Bukannya maksudnya kita nggak nambah-nambahin, memang kadang-kadang terjemahan LAI Indonesia ada yang ya kayak gimana ya, saya juga nggak begitu paham. Tapi setelah saya lihat bahasa Inggrisnya, wow bener ya, terjemahannya lebih komplit gitu, lebih tegas gitu. Iya. Ya udah Bu, mohon maaf nih, saya mau izin dulu ya, soalnya mau ada Zoom lagi aja sebelah ini. Oke deh. Oke ya, Tuhan berkati semuanya ya teman. Berkati. Ya, Tuhan berkati semua. ya, puji Tuhan. Pak Komengguan, Tuhan berkati. Ibu Yemima, Tuhan berkati ya. Ya, amin. Makasih Pak. Tuhan Berkati juga. Puji Tuhan. Ya, saya mau tanya saat ini kepada Pak Luski, mungkin ada mau bertanya Pak Luski Chandra, silakan. Iya Bu Elia. Yang benar. Iya, saya juga dengar tadi juga siapa Ibu Pendeta Bu Yemima. Ya.
Ya, mengenai yang tadi saksi Yehova itu, emang itu benar tuh, banyak dia sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Mungkin Hmm. saya juga punya pengalaman seperti itu ya, saksi Yehova gitu. Mungkin dia udah telepon saya mungkin 5 kali kali, telepon saya untuk jadi kadang-kadang dia tidak langsung dia bilang saksi Yehova, dia tidak tidak seperti itu. Jadi dia pertama dia memperkenalkan web gitu, web. Dia menanyakan Bapak lagi susah, kata apakah Bapak lagi putus asa, bilang gitu. Terus saya tanya kenapa gitu. Terus saya pengen jualan, tapi ya saya tanya jualan apa gitu Pak. Aduh, enggak, saya ingin jualan melalui web gitu. Bapak buka deh web saya gitu. Dia bilang gitu. Di situ nanti Bapak bisa menemukan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan Bapak. Nah, saya bingung, saya juga berpikir kalau Bapak mau jualan gitu melalui web gitu, kenapa Bapak nggak sekarang bilang ke saya itu apa yang Bapak mau jual gitu. Jadi terus dia putus, dia putusin ininya teleponnya. Nggak lama lagi, 2 hari, seminggu, sebulan kemudian dia telepon lagi. Tapi kadang-kadang dia suruh temennya yang telepon. Jadi di situ memang kita lihat sekarang ini banyak ya yang apa ya, hal-hal yang istilahnya kelihatannya dia ingin memberkati, tapi sebenarnya tidak, itu hal yang menyimpang gitu. Dan kalau kita juga lihat di sosial media sekarang ini gitu, banyak juga terjadi fitnah-fitnah terhadap iman Kristen. Nah itu kadang-kadang kalau kita nggak mengenal Tuhan kita yang benar, yang tadi ini, kita mungkin akan terpengaruh, kita akan bilang, oh iya ya benar yang dikatakan mereka, oh iya benar yang dikatakan mereka. Makanya di sini saya lebih cenderung lebih baik itu kita ini istilahnya membangun bersama gitu. Iman membangun bersama itu dalam arti kata kita berbagi, sharing gitu, firman gitu kepada orang-orang yang istilahnya yang baru mau mengenal Tuhan, baru mau istilahnya mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau mereka itu dipengaruhi oleh fitnah-fitnah tersebut, itu aduh, itu bisa bisa goncang tuh. Mereka tuh lihai sekali gitu. Nah, emang sekarang ini karena dunia ini sekarang di sosial media, semua orang boleh berbicara, semua orang boleh mengungkapkan pendapat gitu. Nah, di sini kadang-kadang kita nggak tahu itu apakah itu hoax, apakah itu benar-benar apa namanya, benar-benar yang dia ingin sampaikan atau berita yang disampaikan gitu. Ternyata tidak. Mereka hanya istilahnya mereka ingin menyampaikan sesuatu hanya untuk tujuannya adalah di-subscribe sama like gitu. Jadi tujuan berita itu sudah tidak utama lagi gitu. Nah, jadi kalau kita memang benar kita mesti mengenal Tuhan kita yang benar gitu. Kita mesti mengenal, kalau kita nggak kenal itu kita akan di tengah jalan kita bisa rapuh, kita bisa jatuh gitu loh. Saya setuju dengan Ibu Yemi masih. Itu Bu Elia. Iya, puji Tuhan ya. Ya, memang betul tadi kata Ibu Yemima juga Pak Rizky, hati-hati dengan saksi Yehova. Karena saya juga dulu pernah juga didatangi waktu nggak mengenal, tapi sudah Tuhan lepaskan karena tuh Roh Kudus juga yang menuntun saya. Gitu, dikasih buku di mana di toko buku Immanuel, ternyata di situ ada buku tertera jelas sekali saksi Yehova itu sesat katanya gitu ya. Terus langsung suami saya beli, baca, semenjak dari situ saya lepaskan tuh. Jadi kalau dia datang saya nggak mau lagi buka mereka karena dulu tuh memang pinter dia cara pembicaraannya, Betul. ini pinter sekali karena saya dulu kan Betul, Bu Elia. Katolik gitu ya. Katolik itu kan tahu sendiri gitu ya. Belum melotok dengan firman gitu ya, saya belum mengerti, jadi saya ikutin, saya beliin buku terus sampai numpuk itu buku sampai berapa puluh tuh saya banyak ya. Iya, Datang bawa betul. buku gitu, tapi akhirnya Tuhan tuh baik karena saya memang nggak ngerti, dituntunlah terus berbicara, itulah buku itu yang dibeli, terus akhirnya kita sepakat sama suami, saya nggak mau lagi ketemu sama mereka. Nah inilah jadi ya puji Tuhan ya kita memang nggak menghakimi, tapi memang kalau memang itu memang menyimpang tadi kata Ibu Yemima ya kita jangan jangan terima lagi, berarti waspada ya seperti Iya, betul. Yehova ini kan ini bahaya sekali gitu. Kalau ini firman tadi sudah dibukakan semuanya, udah jelas sekali ya memang yang tadi bilang tadi katakan siapa Pak Timi
bicara tentang Tuhan itu seperti perpuluhan gitu ya. Wah, pro dan kontra gitu. Coba kalau singgung tentang perpuluhan, belum apa-apa tuh udah nyecer, udah menghakimi begini dan begono. Jadi nggak ada habisnya. Jadi saya pikir, iya ya, kata saya tuh ini soal dengan ini rancu sekali. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tetap akan membimbing kepada jalan-jalannya. Itu aja. Betul. Ya Pak Lusky ya, Tuhan Yesus Ya, betul. memberkati. Puji Tuhan Yesus Tuhan. memberkati. Ya, mungkin saya mau bertanya saat ini, Pak Liman, mungkin Pak Liman mau bertanya tentang mengenal Allah yang benar, Pak Liman Handoko. Dengan hambanya, Ibu Yemima, silakan Pak Liman. Oh, thank you, Bu Esther. Ya, sudah Thank ya you. semua, Thank you untuk Bu siapa? Bu Wilma ya. Ibu Yemima. Bu Ya, Wilma. Ya, saya kesimpulannya cukup bagus, kesimpulan khotbahnya cukup bagus. Cuma kita ada satu perbedaan pendapat mengenai Tritunggalnya, Bu. Tapi nggak apa-apa, karena saya anggap doktrin Tritunggal adalah doktrin sekunderi, bukan primeri. Yang penting bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus. Kesimpulannya cukup baik. Hanya nama Yesus yang diakui, kita terima hidup yang kekal, itu cukup bagus. Karena Injil itu adalah Yesus. Injil itu adalah bagaimana Yesus lahir ke dunia. Dia lahir ke dunia, dia menderita, dia mati di kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang ke dunia untuk kedua kali. Itu Injil. Injil lengkap. Jadi Yesus Kristus yang punya peranan di situ, bahwa dalam siapa yang dibawa ke langit tidak satu nama pun kecuali pada nama Yesus Kristus lah kita mendapatkan anugerah keselamatan secara sempurna. Nama Yesus yang paling penting. Tapi dalam doktrin tunggalnya ada satu perbedaan saya dengan Bu Yemi, tapi perbedaan ini tidak menyangkut sesuatu kesesatan, Bu. Betul-betul ada perbedaan secara doktrinal. Tapi kalau mau menyangkut lebih jelas lagi, saya mungkin kalau di kesempatan saya akan jelaskan doktrin tunggal. Ya, Yumi mengatakan Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Jadi semua dianggap Yesus sama-sama itu Bu Yeremia. Bu Yemima. Bu Yemima. Kalau saya bilang enggak, semua itu ada Allah. Allah itu Esa, satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa ya Allah Bapa. Allah Anak ya Allah Anak. Allah Roh Kudus ya Allah Roh Kudus. Tapi bukan tiga, tapi satu. Satu hakikat. Satu, tetapi dia punya tiga pribadi. Dan sebagai Allah Bapa ya Allah Bapa. Allah Anak ya Allah Anak. Itu Yesus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Bukan berarti Allah Bapa Yesus. Allah Anak Yesus. Allah Roh Kudus Yesus. Enggak. Itu doktrin saya mengenai Allah Tritunggal. Jadi ada tiga pribadi, satu hakikat Esa betul, Esanya sudah betul, tapi bukan semuanya dianggap Yesus semua, enggak. Karena Allah dan Bapa adalah satu. Ada satu ayat mengatakan demikian. Aku serahkan nyawa kepada Bapa. Bapa yang mengutus pada secara strata pribadi itu, secara hurufiahnya mengutus anaknya. Otomatis bukan berarti yang diutus lebih besar pada yang diutus, enggak. Semua satu. Semua satu itu doktrin tunggal yang saya pahami, tapi bukan berarti perbedaan doktrin tunggal ini membawa satu dampak keselamatan, enggak. Tidak ada seorang pun yang tidak mengerti kesalahan doktrin tunggal menjadi keselamatan. Itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Itu satu pengertian. Bahkan doktrin tunggal itu adalah overthinking, sesuatu yang sulit dijelaskan, Bu. Kalau bisa menjelaskan setengah detail itu justru yang nggak jelas. Karena Allah Tritunggal itu satu misteri yang tidak dapat kita jelaskan satu persatu. Makin dijelaskan secara akal, makin tidak masuk akal. Itu Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu misteri yang kita punya satu pemikiran-pemikiran di luar jangkauan pikiran kita. Dan itu banyak diserang oleh agama lain. Saya banyak berdebat dengan orang non-Kristen yang diserang, ya itu aja. Allah Tritunggal, Allah Anak. Kalau anak punya anak, bagaimana Allah kawin nanti punya anak, macam-macam itu yang banyak diserang, tapi mereka tidak tahu intinya. Dan kalau kita menerangkan itu secara holistik, secara menyeluruh, tafsir Alkitab itu bukan hanya tafsiran secara satu persatu, tapi kita harus menggandengkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu ada benang merahnya yang cukup sulit sekali dijelaskan. Itulah Allah Tritunggal. Tapi mengenai hal itu nggak ada masalah, Bu, karena cuma saya jelaskan. Tapi kalau ingin lebih jelas lagi, saya bisa kasihkan satu makalah saya mengenai doktrin Tritunggal. Bagaimana masalah saksi Yehova memang adalah satu sekte sesat. Tetapi saya lihat, Bu Esther, pengalaman saya di antara semua sekte yang sesat, saya paling sulit menghadapi saksi Yehova. Secara fair, sangat sulit. Mormon, semua Advent, Katolik, semua itu saya hadapi dengan enak, dengan santai.
Tapi kalau sudah menghadapi saksi Yehova itu orangnya pinter-pinter, Bu Esther. Bu Elia. Saya akui secara jujur, pinter-pinter. Iya. Ayatnya di luar apa? Di luar kepala. Saya pada waktu belajar saksi Yehova itu 6 bulan saya belajar saksi Yehova. Begitu saya belajar saksi Yehova, saya tahu semua ayat yang dipakai oleh dia, saya pelajari semua buku-bukunya dia. Tapi pinter sekali itu. Dia kira saya ini gemuk orangnya. Pada waktu saya dijak debat itu, dipikir saya tidak ngerti firman Tuhan. Bukan saya sombong, enggak. Dipikir saya adalah seorang bisnis gemuk, tidak mengerti, dia terus bicara tentang Yehova. Begitu saya debat semuanya, karena saya di dalam belajar 6 bulan itu sudah ngelontok juga mengenai kelemahan-kelemahan daripada saksi Yehova itu apa, kelemahan-kelemahannya apa. Di dalam doktrinnya banyak kelemahan. Dan sulitnya Bu Elia, dia itu punya strata di dalam gerejanya. Kalau debat dia manggilkan yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, dan saya dipanggil oleh 5 orang. 5 orang dipanggilkan, saya bilang, ayo saya tunggu di sini, saya tidak akan mundur. Karena saya kan modelnya gitu, selain dengan modelnya Pak Temi mungkin tidak mau perdebatan, kan lain orang, lain sifat Bu Elia. Kalau Pak Temi mungkin tidak mau debat-debatan, kalau saya tidak mungkin tidak debat. Karena masalahnya itu memang bukan saya sombong, tapi saya betul-betul kebenaran gitu. Bukan masalah tukaran bukan masalah pintar atau tidak pintar, tapi kebenaran harus tegakkan. Betul-betul. Memang kalau kita benar, tidak peduli 10 saya ditawar 25 orang saksi Yehova, saya datangi gerejanya. Bukan dia datang, saya datang. Betul-betul saya datang. Betul-betul bukan saya sombong, saya tidak sombong, saya betul-betul. Nah, itu Roh Kudus yang bekerja secara serius, Bu. Kalau kita sudah menghadapi orang-orang sesat gitu, sesuatu rekaman saya bingung. Kenapa saya bicara demikian? Kalau Roh Kudus bekerja tidak mungkin. Dan di situ memang pinter-pinter, Bu. Pinter-pinter luar biasa. Jangan meremehkan saksi Yehova. Saya adu dengan mahasiswa semester 5 yang saya pernah saksikan. Semester 5 mau lulus skripsi, tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang satu pun sama mahasiswa itu. Berarti dia punya otak itu pinter-pinter. Dan memang di dalam gerejanya itu saya lihat seminggu 2 kali dia belajar PA. Seminggu 2 kali. Bayangkan, sesatnya demikian dia belajar PA itu berani berkorban. Dan kalau masalah etika, masalah moral, waduh jauh lebih tinggi moralnya. Sana begitu salah sedikit langsung dipanggil oleh pendetanya, itu istilah pendetanya, di depan mimbar, dimalukan dia. Ini kesaksian dimalukan, ini loh utang nggak bayar. Terus dicerca sama dia, betul-betul nggak pakai etika. Begitu moralnya itu dijaga luar biasa. Dan ada seorang ibu mengatakan pada saya pada waktu saya mengadakan satu debat dengan saksi, mengatakan, Pak Liman, saya punya anak ini narkoba yang saya pernah saksikan. Saya punya anak ini begitu rusaknya, tapi masuk saksi Yehova, berubah 180 derajat, menjadi anak yang begitu patuh pada orang tua, begitu mengena semuanya, begitu luar biasa perubahan daripada etikanya. Dia bilang sama saya, apakah saya berhak untuk menarik anak saya ke gereja lagi, ke gereja dulu? Dulu dia gereja Kristen yang sungguh-sungguh benar Kristen, dia rusak. Tapi sekarang dia masuk saksi Yehova, begitu luar biasanya. Perubahan itu ada dalam moralnya, dia tidak lagi narkoba, dia tidak lagi malas, dia bekerja secara serius, sangat serius, dan semuanya bisa mapan dengan baik. Dia bertanya sama saya, apakah saya berhak untuk menarik dia dari saksi Yehova? Kalau anak saya model demikian, kalau saya tarik lagi, etikanya bagaimana? Nah, itu mungkin bisa Bu Elia bisa menjawab pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi jawaban daripada pertanyaan pada ibu itu pada saya. Supaya dari segi moralnya cukup bagus, Pak. Itu Bu Elia yang saya saksikan bahwa memang saksi Yehova adalah saya jelas katakan itu sekte yang sesat, tapi sekte yang betul-betul sangat pandai. Dan di desa-desa sudah banyak sekali hamba-hamba Tuhan jatuh karena saksi Yehova. Kenapa? Karena hamba Tuhan tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar saksi Yehova, jadi begitu mudahnya dia masuk ke mana, ke sektor lini semuanya dimasuki sama dia. Maka itu hamba Tuhan banyak belajar firman Tuhan. Mengenai Yahweh memang di dalam perjanjian lama ada Yahweh, dan perjanjian baru ada. Tapi dia mengambil satu Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan perjanjian baru ke bahasa Ibrani. Itu ada Yahweh. Tapi bukan masalah Yahweh yang saya masalahkan, ya. Saya pernah diundang oleh seorang pendeta. Saya tidak tahu dia aliran Yahweh, karena teman saya sendiri. Saya diundang Pak Liman nanti khotbah di Makassar. Nah, gerejanya YAS, saya nggak apa-apa saya sebutkan namanya. YAS itu teman saya satu kelas sama saya. Jadi begitu saya
Saya mau khotbah, tapi begitu saya sudah bicara sama dia bicara mengenai Yahweh. Waktu saya kaget. Saya nggak peduli dia Yahweh, nggak Yahweh, aku bilang. Tapi dia bicara pada saya pada waktu itu. Kalau Pak Liman tidak percaya Yahweh, Pak Liman tidak selamat. Nah, itu jadi persoalan. Kalau saya mengenai Yahweh, dia bicara mengenai Yahweh, mengenai apa, saya tidak peduli. Nama Yesus tidak perlu nama kok. Asal kita yakin pada Yesus disebut orang Madura, nyebut Yesus pangeran. Saya tidak problem. Orang Batak nyebut apa orang penting Yesus, tapi dia ngomong kalau saudara tidak mau menyebut Yahweh, saudara tidak selamat. Itu jadi persoalan bagi saya. Sehingga saya perdebatan terjadi, saya nggak jadi ke sana. Saya langsung di-cut sama dia, saya tidak pakai dan tidak peduli, saya bukan cari uang, bukan cari jabatan untuk. Kalau saya kebenaran, sudah saya tidak pernah diem. Saya kebenaran bukan masalah pintar debat atau tidak, kebenaran harus ditegakkan. Firman itu ada banyak orang, kenapa firman itu diperdebatkan? Harus diperdebatkan. Kalau kebenaran, kenapa kita mundur? Kenapa kita netral? Teologi tidak netral. Teologi hitam atau putih, tidak ada kata-kata netral. Bukan berarti kita harus melakukan sesuatu banyak belajar firman Tuhan mengenai itu mengenai Yahweh, bahwa dia mengatakan kalau tidak percaya Yahweh tidak selamat, itu jadi masalah. Seperti Advent juga, saya pernah juga itu. Kalau hari Sabat itu Sabtu, saya tidak peduli di hari Sabat Sabtu atau Minggu, saya tidak mereka. Tapi dia bilang kalau Pak Liman sudah beribadah hari Minggu, itu sesat. Nah, itu saya marah. Nah, itu jadi persoalan. Kalau dia hari Sabtu, hari Rebu, hari Senin, saya tidak peduli. Hari Kamis nggak peduli. Tapi kalau sebenarnya hari Minggu itu sesat, itu jadi masalah. Seperti baptisan banyak sekali masalah, bangsa selam air. Kalau menyatakan kalau harus diselam, kalau nggak diselam nggak selamat, nah itu persoalan lagi. Jadi kita harus tahu aturannya gitu. Mengenai baptisan tidak menyelamatkan, selam atau percaya terserah lah. Mau diselam, mau dipercik terserah. Bukan berarti menyelam mengatakan harus selam. Kalau nggak selam tidak selamat. Percik demikian juga. Kalau nggak percik nggak selamat, enggak. Sama saja gitu. Jadi bukan problem keselamatan dihubungkan dengan keselamatan. Keselamatan itu hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang selamat. Sudah titik. Tidak perlu dihubungkan dengan Tritunggal, dihubungkan dengan baptisan, dihubungkan dengan saksi Yehova macam-macam. Hanya Yesus Kristus. Nah, kesesatan sebagai saksi Yehova, dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, itu sesat. Itu yang menjadi sesat. Terima kasih Bu Elia. Itu komentar saya sementara. Iya, puji Tuhan ya, Bapak ya memang Bapak meluruskan ya, memang ada orang memang seperti itu, ya puas meluruskan, tapi ada orang untuk ya sudahlah mengalah aja untuk menang ya, ada yang membela diri, itu memang kebebasan ya, kebebasan pribadi lepas pribadi ya. Kalau kata saya sih waktu tentang baptisan tadi Pak Liman bicara, waktu itu juga saya sempat debat juga karena saya dulu tuh masih Katolik ya. Masih Katolik, waktu itu juga saya debat karena waktu itu saya dipercik. Nah, waktu itu saya juga dikatakan sama orang Kristen bahwa saya itu belum dibaptis selam. Kata saya sudah dipercik, tapi mereka itu enggak terima. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, sebulan Tuhan jawab, dan itu Alkitab terbuka Pak Liman. Itu Bapak bisa lihat di Markus 7 ayat 6-9. Di situ saya bertobat baca firman itu karena Tuhan katakan, coba sebentar di sini ya. Ini buat Pak Liman juga tentang baptisan, jadi saya ingat kembali ini tentang yang Tuhan berikan kepada saya. Di Markus 7 ya ayat 6-9 dikatakan apa? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Di sini saya terpukul sekali, ya Tuhan, saya mau dibaptis, kenapa? Kalau ikuti adat syariat Katolik, ikuti adat istiadatnya, memang seperti itu, dipercik. Tapi karena kata Tuhan, engkau pandai mengesampingkan perintah ya jadi situ saya taat. Oke Tuhan, kalau saya harus dibaptis selam, saya mau dibaptis. Akhirnya suami saya tanya, Pip, saya dapat ayat ini dari Tuhan. Yuk kita baptis, kalau gini berarti saya ngikutin adat istiadat manusia. Akhirnya suami saya juga langsung mau dibaptis. Nah, semenjak waktu dibaptis itulah saya di situ perjumpaan dengan Tuhan dijamah sama Roh Kudus seperti apa saya baru ngalami
selama saya di gereja Katolik nggak ngalami, tapi waktu dibaptis selam saya mengalami satu kelahiran baru yang benar-benar baru, fresh ya. Nah, di sini pentingnya baptisan yang juga betul. Di firman Tuhan katakan memang harus dibaptis selam, dikuburkan ya, kita dikubur ya. Kelahiran kita ini lahir baru ini kan kita dikubur, lahir baru seperti kita lahir ini kan kalau punya anak kan punya surat lahiran ya. Nah, sama kita juga ikut Yesus itu harus lahir baru ya, dikubur semua kutuk dosa nenek moyang, kita lahir bersama Kristus. Nah, disinilah. Tapi bagaimana untuk menjalankannya? Apakah sesuai firman apa tidak? Nah, disinilah kalau lahir baru, ikutilah dengan ajaran firman, apa yang Tuhan kehendaki yang harus kita lakukan. Nah, ini Pak Liman. Jadi saya puji Tuhan, jadi akhirnya saya mengikuti apa yang Tuhan mau saya melakukannya. Nah, ini aja Pak Liman ya, puji Tuhan. Tuhan Saya juga punya dasar untuk menyatakan ada baptisan selam, ada baptisan percik juga. Bukan berarti harus selam baru selamat. Saya hubung-hubungkan dengan keselamatan, tidak ada satupun baptisan menyelamatkan. Baptisan adalah cuma simbol bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, tanda. Bukan berarti keselamatan ada dalam baptisan. Bisa saja orang nggak dibaptis dia selamat. Penjahat di sebelahnya itu nggak dibaptis selamat dia. Hari juga masuk ke surga. Selam bukan ada satu perintah di dalam Alkitab secara eksplisit mengatakan kamu harus dibaptis selam. Tidak ada satu perintah itu mengatakan demikian. Dan tidak satu perintah kamu harus dibaptis percik baru selamat. Tidak ada. Jadi baptisan cuma alat. Cuma alat sesuatu, cuma tanda bahwa kita ini percaya tandanya dibaptis. Tapi baptisan sendiri tidak pernah menyelamatkan. Kalau baptisan tidak pernah menyelamatkan, yang menyelamatkan hanya percaya pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kalau baptisan tidak menyelamatkan, kenapa kita kekeh pada baptisan selam? Harus selam. Saya bilang katakan tidak apa-apa selam, tidak masalah. Saya bukan anti selam. Puji Tuhan selam tidak ada masalah. Tapi percaya juga jangan diolok-olok. Kalau tidak percaya tidak selam, tidak perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan. Nanti kalau saya dikasih kesempatan baptisan percik, baptisan selam, saya akan keluarkan semua ayat saya akan baptisan percik apa, baptisan apa bedanya, apa persamaannya, apa kesamaan, nanti itu banyak sekali, Bu. Saya tidak bisa dengan waktu sempit ini untuk menjelaskan secara detail. Kalau nanti ada satu kesempatan saya menjelaskan kira-kira waktunya 1 jam baru kita beri kesempatan apa baptisan itu. Terima kasih, Bu. Iya, di sini Pak Liman ada firman-Nya di Matius 28 ya, ayat 19. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini perintah Tuhan juga, ya. Jadi mereka ya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, saya percaya Pak Liman ini punya iman dengan percik, itu nggak Pak jadi masalah Pak Liman ya, itu punya iman Bapak, nggak apa-apa, yang penting Tuhan melihat buahnya Pak, buahnya dan melakukan apa yang Tuhan mau dan kita tidak menyakitin orang itu oke aja sih. Kenapa? Iya. Itu yang maksud itu. Tadi Bu Elia tidak bisa menjudge kalau Pak Liman percaya baptisan percik bahwa Pak Liman tidak selamat. Nah itu. Dan itu terjadi banyak sekali hambatan mengatakan demikian. Kalau Bu Elia bilang ya terserah Pak Liman kalau memang imannya kuat di baptisan percik asal buahnya. Ya puji Tuhan kalau ngomong gitu. Tapi ada satu pendeta ngomong kalau nggak selamat. Kalau nggak percik nggak selamat. Ya ada istilah gitu. Selam atau percik tergantung orangnya imannya kemana. Dan baptislah dan ajarlah muridku. Tidak ada satu perintah, baptislah dengan selam. Tidak ada, baptislah. Baptiso, bukan selam. Baptislah. Baptislah terserah, mau percaya, mau selam itu. Tidak ada satu kata perintah selam, itu tidak ada. Dan Bu Elia sudah benar kata-kata terakhir. Terserah Pak Liman, kalau Pak Liman imannya dipercaya, silakan percaya. Kalau di selam, ya silakan selam. Saya juga demikian, Bu, pendapat saya. Saya jelaskan itu supaya tidak salah paham. Hamba Tuhan mengatakan kalau Pak Liman tidak pernah dibaptis selam itu tidak selamat, harus diulang ya. Itu yang saya tentang. Seperti Advent tadi katakan kalau Pak Liman beribadah hari Minggu itu sesat, tidak diterima Tuhan. Itu yang saya tentang, Bu. Soal ibadah hari Rabu, hari Kamis saya tidak peduli. Saksi Yehova demikian juga. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus itu sesat dan saksi Yehova tidak percaya pada Tuhan Yesus. Itu saya tentang. Itu maksudnya. Terima kasih Bu Elia. Oke, Pak Liman, Tuhan berkati ya. Percaya Tuhan akan terus bimbing
sampai nyampe ke rencananya Tuhan buat Pak Liman biar Tuhan pakai ya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya kasih kesempatan saat ini, saya minta untuk Pak Joni ya. Silakan Pak Joni. Ini mungkin Pak Joni silakan mau nyampaikan sesuatu. Silakan Pak Joni ke Pak Ibu Yemima. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Yemina. Yemima. Ya, sorry. Ibu Yemima ya sudah memberikan kita berkat ya mengenai mengenal Allah yang benar. Ya, tadi sudah banyak dibicarakan mengenai baptisan, mengenai apa lagi tadi? Mengenai Allah yang Esa ya tadi. Mohon maaf, kebetulan saya ini dari gereja Katolik. Oh iya. Tapi sudah sebelumnya melotot. saya juga pernah jadi orang Bethel, GBI. Ya ini mungkin agak aneh ya dibanding yang lain. Dan tadi kalau Ibu Elia Esther dari Katolik menjadi Kristen, saya dari Kristen menjadi Katolik. Nah ini kelihatannya memang aneh, tapi ya. saya itu memang apa namanya ya karena masalah ini juga keluarga juga ya, karena semua keluarga saya dari Katolik. Waktu saya masih di GBI itu sebelum GBI saya pernah di gereja Protestan juga. Nah ini kalau masalah baptis tadi bukan di Katolik aja yang dipercik, tapi di gereja Protestan juga percik itu. Yang saya tahu saya dulu waktu di gereja Kristus Ketapang, nah itu ada aliran Protestan kan, tapi saya juga mengikuti gitu ya. Jadi memang benar seperti tadi Pak Liman bilang baptisan hanya itu simbol aja ya, simbol bahwa kita ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi memang sebetulnya tidak perlu dimasalahkan mau percik atau apa baptis selam, karena saya juga udah dua-duanya, di selam juga, di GBI juga saya dibaptis selam gitu. Tapi karena di Ibu Elia kan tahu di gereja Katolik belum mengakui baptis selam di GBI gitu ya. Yang diakui percik malah yang di Protestan. Nah, itu akhirnya ya saya mengalah, ya udah ikut aja gitu ya. Disuruh dari selam suruh percik lagi ya ikut aja gitu ya. Yang penting saya bisa mengenal Yesus lebih dekat, lebih baik. Ya puji Tuhan, memang di gereja Katolik pun saya bisa berkembang ya iman saya. Jadi memang banyak yang mengatakan, tadi Ibu Elia juga bilang, orang Katolik ini punya imannya masih ecek-ecek kadang-kadang ya. Belum mendalami benar-benar, cuman ikut misa itu hanya sebagai kebiasaan aja gitu ya. Tapi tidak mendalami Alkitab. Nah ini yang memang sangat disayangkan, sehingga menjadi incaran dari teman-teman kita yang dari Saksi Yehova ya. Karena mereka tahu ini orang Katolik lebih gampang ditariknya daripada yang dari gereja Kristen, GBI apalagi ya. Jadi itu saya pikir memang kita memang harus mengimani bahwa Tuhan yang kita kenal sekarang adalah Tuhan Yesus. Walaupun pada waktu perjanjian lama disebut Yahweh ataupun apa Yehova dan sebagainya, tapi setelah Yesus menebus dosa kita manusia, tentunya kita hanya mengenal Yesus karena Dia yang bisa kita lihat ya. Pada waktu datang ke dunia itu kan yang kalau Allah kan memang roh, tidak bisa dilihat Allah Bapa. Jadi itulah saya pikir memang betul yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Yemina. Kalau tadi dikatakan Allah itu Esa, karena tadi ada ayat-ayat penunjangnya ya. Tapi kita di gereja Katolik juga mengakui adanya Allah Tritunggal.
Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tadi seperti dikatakan Pak Liman, itu merupakan satu hakikat, tetapi 3 pribadi. Nah ini yang memang banyak dipertentangkan juga di antara gereja-gereja Kristen ya. Ada yang bilang, itu salah, yang benar ini, gitu ya. Akhirnya jadi nggak ada ujungnya, nggak selesai-selesai, karena masing-masing punya doktrin masing-masing. Nah ini yang kadang-kadang bisa menjadi pemecah belah ya. Makanya kenapa gereja Kristen ini terpecah-pecah, yaitu karena adanya perbedaan-perbedaan doktrin yang memang tidak bisa dipersatukan lagi. Tapi saya pikir yang penting adalah kita dalam satu iman yang sama, yaitu kita menyembah Allah, kita menyembah Tuhan Yesus. Ya, walaupun ada mungkin pendapat dari gereja lain bahwa Katolik ini sesat, masa menyembah Maria. Nah itu saya juga nggak benar itu ya tuduhannya. Setelah saya masuk di gereja Katolik, saya juga tahu bahwa Ibu Maria itu justru dia yang membangun kebangunan rohani itu karismatik pada murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Jadi Maria juga tidak pernah mau disembah karena dia memang bukan Tuhan, ya kan? Dia justru mengajak umatnya supaya kembali menyembah anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan orang Katolik lebih mentuhankan Bunda Maria, itu keliru ya, keliru. Jadi tidak benar itu ya pendapatnya. Jadi yang benar adalah kita tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan penebus dosa kita semua. Bukan siapa-siapa lagi ya. Bunda Maria hanya perantara yang dipilih Allah untuk melahirkan Yesus. Itu aja. Mungkin ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Yemina, terima kasih untuk berkatnya pada hari ini mengenai mengenal Allah yang benar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan Bu Elia. Ya, puji Tuhan ya. Ya, buat Pak Joni, terima kasih ya untuk sharingnya. Ya, saya kasih kesempatan satu lagi. Saya minta Pak Anpal mungkin mau sampaikan sesuatu, Pak Anpal. Silakan. Mengenal Allah yang benar. Ya, sedikit. Terima kasih. Silakan. Salam Bu Yemima. Kalau Salam dengar juga Pak. Ya. kalau dengar nama Yemima, saya ingat Yami. Ya. Sebab Suara saja. Yami itu namanya enak. Jadi kalau kita makan, yummy gitu. Jadi saya lama di hotel ya. Saya lama juga di bagian restoran juga. Tamu senang dia. Oh, yummy. Jadi itu namanya enak, ya, lezat gitu ya. Baik, terima kasih buat firman-Nya malam hari ini. Kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru ya, seperti yang disampaikan dalam Yeremia ya, 31 ya, di sana sudah jelas sekali. Perjanjian baru, aku akan membuat suatu perjanjian baru buat umat Israel ya. Jadi perjanjian baru kita kenal tentunya Injil. Injil adalah kabar baik ya. Namanya kabar baik ya. Jadi segalanya baik ya. Jadi bukan kabar kesusahan, bukan kabar kesedihan, tetapi kabar sukacita. Ya, karena ada pribadi Yesus yang datang ke dunia, ya, di mana Firman menjadi manusia. Jadi ini suatu rencana, ya. Jadi yang tidak kelihatan harus datang ke dunia dengan kelihatan melalui tubuh fisik, ya, agar kita yang tubuh fisik dapat mengenal ya, yang kelihatan itu, yaitu pribadi Yesus sendiri, dan kita bersyukur ya. Tapi Yesus tidak lagi sebagai yang fisik, tapi sekarang kembali sebagai roh
Nah, jadi ada istilah Roh Yesus disebut di sana. Kalau kita lihat di Filipi 1 ada 19 ya, sedikit tambahan saja ya. Jadi Filipi 1:19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi tidak ada roh lain ya. Jadi Roh Yesus Kristus. Secara umum memang dikatakan Allah itu roh ya, Yohanes 4 ayat 24. Demikian juga di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Jadi Tuhan, ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut Allah ya, sama-sama roh, tapi satu ya, tidak dua roh, tapi satu ya. Sebutan Allah itu memang ada orang percaya yang sudah mengenal Kristus yang kadang-kadang mereka menganggap sesuatu yang aneh. Kok pakai Allah? Itu kan miliknya orang Arab. Nah, itu salah besar ya. Karena apa? Ada sebutan Allah itu dari Kristen Arab ya. Di mana gereja mula-mula tumbuh dengan besar dan pesat itu ada di Timur Tengah. Jadi ratusan tahun ya, sebelum ada agama baru, jadi orang Kristen Arab sudah menyebut Allah ya. Jadi itulah ya permasalahan. Demikian juga Paulus juga pernah datang ke Arab, tinggal di sana 3 tahun lamanya ya. Jadi mengenai demikian juga di dalam Kisah Para Rasul ya 16 ayat 7, dan setibanya di Mesia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, nah di sini disebut ya, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka ya. Jadi jelas Yesus sekarang dan Roh ya, seperti dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Demikian juga tadi saya melihat di short script disebutkan Bapa sama dengan Yesus ya, ya memang benar, saya mengaminkan. Dan Filipus salah satu dari murid Yesus pernah di skakmat ya. Jadi Filipus sebagai murid Yesus yang sudah selama ini bersama Yesus tidak tahu, tidak mengenal siapa itu Bapa, sehingga dia bertanya, tunjukkan Bapa itu sudah lebih daripada cukup gitu. Ya Yesus, sudah sekian lama engkau bersama aku, engkau tidak mengenal aku. Jadi ini cukup parah ya. Jadi kita jangan sampai menganggap Bapak yang bukan Yesus, tapi Bapak adalah yang dimaksud Yesus, seperti di dalam Yesaya 9 ayat 6 atau 5 ya, disebut di sana dikatakan yang telah lahir seorang anak yang disebut Bapa yang kekal. Namanya kekal berarti dari awal dan akhir ya, tak berkesudahan ya, yang terdahulu dan yang terkemudian. Demikian juga di dalam Yohanes 9:5 ya, Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Ini pertanyaan. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal engkau. Saya ulang kembali. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, yang berarti Yesus, ya, kamu mengenal juga Bapakku. Demikian juga dalam Yohanes 12:45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:45. Berarti Yesus sebagai pribadi yang diutus, dia juga yang mengutus. Gitu. Jadi itulah ya, sangat jelas sekali. Ya. Sungguh luar biasa. Ya, saya tidak panjang lagi. Ya. Tentunya semuanya sudah lengkap. Terima kasih Ibu Yemima yang sudah mengangkat tema ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, ya, terima kasih Pak Anpal ya, luar biasa ya. Sudah jelas firman-Nya semuanya. Saya nggak bisa sebutkan yang lainnya, Ibu Susan, Ibu Jen ya, Ibu Esther juga, Ibu Maria ya, karena ini waktu sudah habis, sudah lewat setengah jam ya. Saking serunya nih firman, emang ini luar biasa Ibu Yemima firman-nya banyak sekali, jadi banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan. Tapi puji Tuhan ya, indah saling melengkapi ya, apa untuk saling merenungkan ya. Tidak ada yang salah, semua benar. Kembali lagi kita berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan itu lebih baik dan lebih sempurna. Amin. Ya, kita doa tutup saat ini. Mari kita berdoa kita sama-sama ya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk sharing firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri berkati Ibu Yemima yang sudah Tuhan Yesus menabur firman-Mu Tuhan Yesus. Kepada dia dimanapun dia melayani Engkau, Engkau senantiasa menyertai dia. Kau berkati dalam keluarganya Tuhan, untuk suaminya dipulihkan, disembuhkan, adakan keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kami juga berdoa untuk Pak Rasman yang sudah memimpin pujian Tuhan, Kau berkati senantiasa dalam keluarganya, baik untuk isinya dipulihkan dengan segera. Kami percaya Tuhan kasih anugerah-Mu menyertai Pak Rasman, biarkan dia terus memuji, menyembah Engkau, sehingga Tuhan itu terjadi kuasa ilahi bekerja dengan dahsyat. Berkati Bapak, apapun yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini Bapak, untuk Pak Liman Handoko Bapak, berkati juga Bapak dan keluarga besarnya Tuhan, Kau lindungi senantiasa, Kau terus tambah-tambah poin-poin yang baru Tuhan Yesus, sehingga semakin diperkaya Bapak di dalam Engkau lebih lagi Bapak, sehingga dia semakin perkasa Bapak di dalam Engkau Tuhan Yesus, untuk meluruskan jalan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Anfal Bapak, Mari Roh Kudus berkati Pak Anfal juga Tuhan, senantiasa dan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesehatan ya Bapak, dijauhkan badai, puting beliung, gempa bumi, apapun Tuhan Yesus, diluputkan Tuhan, sehingga dalam keluarga ini ada damai, sejahtera, ada shalom ya Bapak, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan ilahi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Kau yang memberkatinya. Demikian juga untuk Ibu Maria juga Tuhan, berkati Ibu Maria Tuhan Yesus. Biarkan dia Bapak di jam jualannya Bapak banyak pesanan-pesanan, Tuhan berikan kesehatan, kesehatan, diberikan jantung yang baru Bapak, untuk Pak Ibu juga Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus Kau berikan kekuatan kesehatan ya Bapak, lindungan sempurna, dijauhkan Tuhan Yesus perongrong Bapak, dijauhkan Bapak di setiap roh-roh jahat Bapak tidak bisa menguasai Ibu Maria, tetapi Engkau memberkati senantiasa, disertai dengan kasih anugerah-Mu di dalam memimpin pujian, terus Roh Kudus bekerja dengan dahsyat Bapak. Kami percaya Kau memberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Joni juga Bapak, kami serahkan Pak Joni ke dalam tamu Tuhan, berkati Pak Joni juga Tuhan Yesus di dalam keluarga besarnya Tuhan Yesus, senantiasa Bapak, firman ini terus Bapak disaringkan dalam keluarganya Tuhan Yesus, sehingga mereka bersatu Tuhan Yesus menyenangkan Engkau, sehingga terus berbuah dan berbuah ya Bapak. Pakai Pak Joni ini Bapak menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa kesehatan yang kekuatannya. Demikian juga Pak Luski juga Tuhan Yesus, berkati Pak Luski, dia punya satu kerinduan ya Bapak, untuk menyenangkan Engkau, Kau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Pak Luski ini Tuhan penuh hikmat, penuh pewahyuan ya Bapak. Kami percaya Kau berkati dalam pekerjaannya, dibuat berhasil. Demikian untuk anaknya juga Tuhan, diberkati Bapak dalam studinya, selalu sukses dan berhasil dan melayani Engkau. Kami percaya keluarga ini akan dipakai untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya selalu ya Bapak. Engkau yang melimpahkan kasih-Nya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Jen juga Tuhan Yesus, berkati Ibu Jen ya Bapak. Biarkan dia terus Tuhan Yesus haus laparkan firman-Mu, sehingga terus Bapak menjadi rema, menjadi satu kekuatan ilahi Bapak. Apapun yang mereka doakan Kau kabulkan Tuhan. Ibu Jen ini Bapak tidak sendiri, tetapi ada kasih anugerah ya Bapak yang menyertainya Tuhan Yesus. Penghiburan lipat Roh Kudus akan bekerja lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meluputkan dia dari malapetaka, bahaya, kecelakaan, maut apapun juga. Kami percaya ada pasukan malaikat menjaga Ibu Jen. Terima kasih Bapak. Begitu juga untuk Ibu Esther juga Bapak. Ibu Esther juga berkati Bapak. Ibu Esther kekuatan kesehatannya Bapak, di mana diberikan cucu. Biarkan cucu ini menghibur Ibu Esther Tuhan Yesus, penuh damai, sejahtera, sukacita Bapak. Sehingga cucu ini menjadi generasi penerus Tuhan. Diberikan kekuatan ya Bapak. Dijauhkan dari virus corona, OTG penularan. Dijauhkan virus yang baru. Tetapi di mereka menghirup udara surgawi. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Ida Bapak,
berkati anak-anaknya Tuhan, apapun yang mereka minta Engkau yang mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan yang baru masuk Tuhan, berkati Ibu Susan yang ada di Bali, berkati Ibu Susan Tuhan senantiasa ya Bapak, sehingga Kau lindungi dia Tuhan, dia tidak sendiri, atau pasukan malaikat yang menyertainya Tuhan, dan tibakan ke Jakarta kembali dengan selamat, pesawatnya disertai pasukan malaikat, tidak ada badai, puting beliung, gempa bumi, apapun Tuhan Yesus, sehingga tiba ke Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan, dia sehat sempurna ya Bapak, dijauhkan virus apapun juga, apa yang dia makan diminum dikuduskan, ditahirkan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dan amat baik. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau selesai Bapak, satu yang lain kami mau istirahat ya Bapak. Mari saudara, kita saat ini kita angkat kedua tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oriki mamata kata karabashi keramatimna. Yarbahata kata karabashi keramatimna karabasena. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai Tuhan datang menjemput saudara sampai di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Amin. Terima Ya, kasih. Bu Mima, Terima kasih. terima kasih ya. Halo Tuhan berkati. semuanya. Amin. Semuanya. Makasih sama-sama. Istirahat Terima ya. kasih, Bu. Ya, Makasih, Pak Tuhan Ampa, Yesus Ibu memberkati. Paleman, ya, Pak Joni, Kak Lucy, Salam semuanya. Ibu Esa, Pak Rosman, terima kasih. Ibu Jen, Pak Lucy, selamat istirahat. Oke, Tuhan berkati. Makasih saya didoain Bu Eli. Ya, Makasih. Terima kasih saya didoain Oh, Pak ya. Usan. Ya. Makasih. Tuhan baik ya. Sampai jumpa Bu Jen ya.